Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Teman-teman sekalian, ada satu karya fenomenal yang telah dituliskan oleh ulama terdahulu di bidang bahasa Arab. Karya tersebut adalah Alfiyah. Jika kita mendalami bahasa Arab, tentu karya ini tidak asing didengar. Bahkan kalangan santri di Indonesia rata-rata mengetahui karya fenomenal tersebut. Karena karya tersebut berupa syair yang dapat dilantunkan dengan berbagai macam nada dan disukai oleh rakyat Indonesia. Bahkan artis seperti Nisa Sabian pun menyanyikannya. Namun amat disayangkan jika kita sebagai akademisi bahkan santri, jika tidak memahami dan mencontoh apa yang telah dituliskan oleh Ibnu Malik untuk kita tiru. Jadi Alfiya Ibnu Malik itu dia bukan sekedar nada viral yang suka dinyanyikan. Akan tetapi ia memiliki makna yang tersirat di dalamnya berupa pedoman, pembelajaran, dan etika pencari ilmu. Mari kita bahas perlahan. Pelajaran pertama Ibnu Malik menuliskan dalam pembukaan kitabnya, Qala Muhammadun huwa ibnu Malik Ahmadu Rabbillah khairum Malik. Yang pertama adalah seorang intelektual atau pelajar hendaknya ia memulai pembelajarannya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah sang pemilik ilmu. Maka tidak pantas jika kita seorang pelajar tidak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keluasan, keilmuan dan juga kepiawaian. Kemudian yang kedua, Ibnu Malik menuliskan musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Poin yang kedua setelah memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber ilmu, hendaknya kita membacakan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarganya. Karena darinya lah keilmuan Allah titipkan. Dari lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbahasa Arab itu, semua pengetahuan Allah limpahkan sehingga menjadi rahmat untuk kita semua. Kemudian poin yang ketiga adalah wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Artinya seorang intelektual ia hendak memohon pertolongan kepada Allah atas apa yang ia maksudkan dalam mencari ilmu. Tentu kita tahu bahwasanya ilmu itu bercabang-cabang dan bermacam-macam. Kita memiliki kesempatan untuk memilih ilmu. Itulah ilmu yang kita maksudkan. Namun di balik maksud yang kita tuju, hendaknya kita memohon pertolongan kepada Allah. Karena sehebat apapun ulama sekelas Ibnu Malik pun, ia tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyusun karya fenomenalnya yaitu Alfiyah. Tanpa pertolongan Allah, tentunya hal itu tidak akan pernah terjadi. Kemudian poin yang keempat, Ibnu Malik mengatakan, tuqarribul aqsa bilafzin mujazi wa tabsutul bazla biwa'din munjazi. Artinya, seorang intelektual itu ketika ia telah menemukan apa yang ia usahakan, hendaknya ia menyampaikan dengan bahasa yang jelas dan juga singkat. Kepintaran tidak dinilai dari banyaknya ia berbicara, namun kepintaran itu dapat dinilai ketika ia dapat memahamkan seseorang walaupun tidak dengan panjang lebar. Kemudian poin yang kelima, Ibnu Malik mengatakan, wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhtin fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti. Teman-teman sekalian, poin kelima ini banyak sekali kekeliruan dalam memahaminya. Walaupun Ibnu Malik berkata karyanya mengungguli karya Ibnu Mu'ti, namun tujuannya bukanlah kesombongan, akan tetapi memberikan informasi kepada generasi selanjutnya bahwasannya saya menawarkan apa yang saya tuliskan tanpa ada sedikit pun kesombongan kepada pendahulu. Bahkan dasarnya itu kita bisa melihat apa yang telah dituliskan pada poin ke-6. Berlanjut pada poin ke-6, Ibnu Malik berkata,
wa huwa bisabqin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Yang artinya dia adalah pendahulu dalam keilmuan di bidang ilmu nahwu bahasa Arab. Maka dari itu sudah semestinya aku mendoakannya dan juga memberikan apresiasi yang luhur sehingga dapat membuat inspirasi yang aku tuliskan dan menjadi alfiyah. Jadi Ibnu Malik berkata bahwasannya karyanya mengungguli Ibnu Mu'ti betul-betul bukan atas dasar kesombongan. Bahkan Ibnu Mu'ti ia sebutkan sebagai sang inspirasi atas karya besarnya yang telah ia selesaikan. Kemudian poin yang ketujuh, wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Inilah etika keilmuan diakhiri dengan mendoakan para ulama dan juga diri pribadi. Li walahu fi darajatil akhirah, mendoakan untukku kebaikan dan juga untuknya, untuk para pendahulu, khususnya Ibnu Malik mendoakan kepada Ibnu Mu'ti. Etika keilmuan inilah yang sangat mahal dan juga jarang kita lakukan di era modern ini. Padahal ilmu itu telah banyak dijelaskan di dalam hadis oleh ulama bahwasanya ilmu itu merupakan amal jariyah yang akan mengalir pahalanya hingga akhir masa. Karena ilmu itu mengeluarkan seseorang dari kegelapan menuju cahaya, menjadi terang menderang. Nah, itulah 7 prinsip yang telah dituliskan oleh Ibnu Malik dan kita bisa mengamalkan dan meniru apa yang telah dicetuskan. Ketika 7 poin ini telah terkumpul dan menjadi prinsip dalam pembelajaran, dalam etika kita mencari ilmu, maka ekosistem keilmuan akan berjalan dengan baik dan efektif, mendapatkan keberkahan, mendapatkan keridhaan dari Allah, dan menjauhi kita dari kesombongan. Karena sejatinya ilmu itu tidak akan pergi kecuali ketika yang mengembannya tidak bertanggung jawab, entah itu sombong, merendahkan, dan juga merasa ini adalah kepintaran pribadi. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah teman-teman sekalian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi contoh ya buat kita sama-sama belajar dan juga mengaitkan hati kita kepada sang sumber ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan dapat menjadi manfaat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bissawab.